prajurit batalion yang dapat cuti malah perang di kampung. Awal Mei 1958 menjadi masa menyenangkan buat sekira 70 anggota Batalion R758 di Palu. Mereka bisa bertemu sanak saudara setelah mendapat cuti usai mempertaruhkan nyawa bertempur melawan pasukan Permesta. Papang merupakan salah seorang di antara anggota batalion yang mendapat cuti itu. Namanya Samuel Tapang. Orang mengenalnya sebagai Papang. Di tahun 1958 itu, dia sudah 10 tahun jadi tentara dan pangkatnya sudah membantu letnan. Dia memimpin sebuah peleton di dalam batalion R758. Setelah bertempur merebut bandara di Palu yang dikuasai Permesta, awal Mei 1958, Papang termasuk yang dapat cuti mudik ke Tanah Toraja. Bersama Hans Rombe, Sersan Kalimudin, Yakobus Tandigala, dan lain-lain yang jumlahnya sekitar 70 orang. Papang naik kapal dari Donggala ke Makassar. Dari Makassar mereka naik turun ke Toraja. Sampai di kampung halaman ternyata mereka tak bisa lama-lama bersantai. Ada keadaan menyeramkan bagi kebanyakan orang Toraja kala itu. Kepala Staf Resimen Infanteri 23 di Parepare, Mayor Andi Sose, ingin masuk lagi ke Toraja dengan Batalion 717. Nah, Toraja terkenal sebagai basis Kristen di Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Batalion 720 yang dipimpin Kapten Sose mendapatkan pertentangan dari rakyat Toraja. Hasil pada 15 Mei 1958 di Tongkonam Pananian, Toraja dibentuk Barisan Komando Rakyat, KR dan ONI Pertahanan Desa OPD. Belum meletus pertempuran, para orang tua, anak-anak dan perempuan yang tinggal di sekitar Rantai Pao pertama kali diusingkan ke pegunungan. Papang masuk di dalamnya sebagai orang penting yang akan mengurus pertempuran. Papang membagi pasukannya di banyak tempat. Personel batalion R dijadikannya pemimpin kelompok tempur yang tersebar itu. Pang sendiri memimpin pasukan induk yang bergerak ke mana saja yang ada pertempuran. Pang pernah dilatih 8 bulan sebagai Dadu KNIL pada 1947. Kemudian dikirim ke Jawa Timur. Pada 1950 dia naik kapal ke Sulawesi. Kata paham situasi politik, dia ikut Kompi Andi Ajis dalam Andi Ajis Affair 5 April 1950. Ternyata Papang ikut pasukan sekarangan masuk hutan ketika banyak veteran pejuang Sulawesi Selatan karena lantaran tak terima masuk TNI. Sebelum menjadi komandan regu lalu peleton di bawah sekarangan, Papang pernah bekerja di bawah Andi Ajis dan Kahar Muzakar. Pemuda yang tergabung dalam OPD dan BKR sudah bersiap menyambut kedatangan Andi So, Batalion 717-nya. Mereka beruntung satu kompi dari Batalion R lalu dikirim ke Toraja sebelum 20 Mei 1958. Beberapa anggota satuan Zeni dan artileri sekitar Palopo siap membantu. Yaitu menurut Barbara Harvey, Batalion 511 dari Kodam Brawijaya diam-diam juga memberikan bantuan senjata pemuda-pemuda desa yang hendak bertempur lawan Andi Sose. Tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, mulai meningkatkan kota Tepau Makale menuju ke daerah-daerah pedalaman. Besoknya dikirimkan ultimatum kepada pasukan RI 23 untuk meninggalkan Tanah Toraja yang tidak dihiraukan. Dari kemudian orang-orang Toraja demonstrasi Tepau. Dari sana mereka berjalan ke Makale, berjalan lancar tanpa pertumpahan darah. 28 Mei 1958 keadaannya berbeda. Tak senjata pecah antara anggota 717 dengan OPD. Senjata itu dipicu oleh ketidakhadiran Pang dan pemimpin Toraja lain dan runding dengan pihak Kodam Hasanuddin. Mengalah di Rantai Pao, mereka diserang pasukan Andi Sose. Pertempuran terjadi berhari-hari setelah anak buah Papang membunuh pembantu Letnan NJ alias Nada di jembatan Sungai Maiting 5 Juni 1958. Pasukan yang dipimpin Papang jadi meningkat. Dari kawan Papang, bekas gerombolan di Mamasa, untuk Batalion 717, Nada dimakamkan dengan baik. Andi menyebut bahwa faktor Sose tak bisa mengalahkan orang Toraja, tak cuma terkait soal perbedaan agama, tetapi alasan terbesarnya berhubungan dengan perilaku militer dan Andi Sose sebagai warlord lokal. Artinya, Sose sama saja dengan Frans Karangan, serta itu menguasai wilayah demi kepentingan ekonomi. Beberapa pertempuran sengit terjadi sekitar Repao pada awal Juli 1958. Pada Juli 1958, baru pengikut Andi Sose dipukul mundur dari Toraja. Krisis di Toraja, Sersan Kalimudin memimpin sebuah rombongan kembali ke Palu. Perjalanan pulang sempat dicegat pasukan. Itu Papang tidak kembali ke Palu. Dia menetap di Toraja hingga akhir hidup.